Pelabuhan Kota Semarang pernah berjaya pada masa kolonial. Jejak kejayaan itu sampai sekarang masih bisa dilihat. Satu di antaranya adalah Menara Syah Bandar Sléko. Menara tersebut jadi saksi perkembangan Kota Semarang dan aktivitas perdagangan di abad 19. Aktivitas super sibuk di wilayah Pelabuhan Sléko sempat tercatat dalam publikasi Port City of the World pada 1925. Menara Syah Bandar Sléko sendiri mulai dibangun pada 1825. Pada masa itu, kapal-kapal yang hendak masuk ke Kota Semarang harus mendapatkan izin dari Menara Syah Bandar Sléko. Di menara itu, retribusi ditarik dari para pedagang yang masuk ke Kota Semarang oleh pemerintah kolonial. Selain itu, menara berbentuk kubus 4 susun itu berfungsi sebagai menara pandang untuk mengatur bongkar muat perdagangan. Pada abad 19, wilayah tersebut dipenuhi kapal-kapal tongkang pengangkut barang dagangan dari pedalaman untuk diangkut ke kapal-kapal besar di lepas pantai. Bahkan terdapat pula jembatan gantung yang dapat diangkat bila perahu besar akan melintas. Fasilitas yang ada itu membuat Kota Semarang menjadi pusat perdagangan dan perindustrian lengkap dengan pelabuhan terbesar di Jawa kala itu. Menara Syah Bandar Sléko juga jadi tonggak kejayaan Kota Semarang pada abad 19. Adanya pelabuhan Sléko membuat Kota Semarang menjadi bagian penting di Jawa dalam hal distribusi barang dari pedalaman. Pada 1830 hingga 1870, Pelabuhan Sléko juga mengekspor sejumlah barang dari beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah. Terlebih setelah Nederland Handelsnetz dibentuk, semakin banyak produk pertanian di Jawa Tengah yang diekspor melalui Pelabuhan Semarang atau Pelabuhan Sléko tersebut. Masyhurnya Pelabuhan Kota Semarang pada abad 19 juga dibenarkan oleh Cahyono Harjo, satu di antara pemerhati sejarah Kota Semarang. Ya kan pelabuhannya kan dulunya kan di sekitar situ pelabuhan, jadi belum ada Kali Baru. Kali Baru itu kan pelabuhan yang sekarang yang Kali Semarang di Sudet. Nah itu dulu pelabuhannya ya di situ, di sekitar Sléko itu kan untuk mengawasi keluar masuknya kapal kan sambil ditarik cukainya, tolnya itu kan semacam pintu tol kan itu. 0 kilometernya kan tidak jauh dari Menara Syah Bandar. Kalau 0 kilometer yang sekarang itu memang patokannya kantor pos, di depan kantor pos. Tapi zaman dulu mungkin ya Syah Bandar saya nggak terlalu paham, tapi ada kemungkinan iya. Tak hanya sebagai pusat perdagangan di Kota Semarang, Syah Bandar Sléko juga jadi lokasi politik perdagangan oleh pemerintah kolonial saat itu. Keberadaan Syah Bandar Sléko pun mulai ditinggalkan setelah pemerintah kolonial membangun kanalisasi. Pada 1872, pelabuhan baru bernama Kali Baru dibangun. Pelabuhan tersebut digunakan oleh kapal-kapal besar sampai awal abad ke-20. Di masa pendudukan Jepang, pelabuhan Kota Semarang tidak begitu berkembang. Namun, pasca kemerdekaan, pemerintah mulai membangkitkan kembali aktivitas pelabuhan. Pada 1985, pelabuhan Kota Semarang pun mulai dibangun dan dikelola oleh BUMN. Pelabuhan tersebut bergeser ke arah utara yang kini bernama Pelabuhan Tanjung Mas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.